Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat ya. Kita masih mau membahas lagi soal debat tadi malam, tapi kita janji nggak akan terlalu serius bahasannya ini. Karena memang tadi malam debatnya juga tidak serius. Gitu ya, Bung Rocky. Dan yang paling banyak sekarang juga dapat sorotan rame itu adalah, ini bahkan ada yang buat surat terbuka ini, Radar Tribaskoro ini, salah seorang aktivis buat surat terbuka kepada Ketua KPU agar minta lain kali debat itu jangan menggunakan singkatan-singkatan atau istilah-istilah yang tidak dipahami. Dan kemudian Anies juga mengomentari, loh ini kan bukan cerdas cermat. Memang sepertinya cerdas cermat, tapi saya membayangkan kalau antara kan kita sejak awal melihat bahwa ada putra raja dan ada para pembantu-pembantunya, menteri-menterinya lah begitu ya. Kemudian dia bermain cerdas cermat. Ya walaupun cerdas cermatnya nggak bermutu, para pembantunya harus melayani ya. Dan kalau bisa, kalau enggak ya dia harus ngalah. Kira-kira gitu ya Bung Loki ya. Iya, itu yang kita gambarkan seolah-olah dua cawapres ini berhadapan dengan Gibran itu seolah ada di istana tuh, sehingga Hmm. merasa bahwa mereka lagi bermain-main untuk mengasuh anak raja kan. Iya, Jadi iya, iya. statusnya sebagai tukang masak, kusir Hmm. atau penakawan, anak Hmm. raja lagi nyantai lalu bermain-main di situ. Jadi Hmm. itu sebetulnya situasi psikologinya begitu tuh. Hmm. Apalagi kemudian si anak raja itu kayak nguji tuh, ini Hmm. apa yang disebut dengan Hmm. pergi GIE siapa lah itu kan. SGIE, bukan, tapi dia nyebutnya SGIE waktu itu. Saya sendiri juga sempat terngangasnya apa ini SGIE itu kan gitu. Saya pikir tadinya SDIT. SD, iya, SDIE, Hmm. SGIE. Tetapi poinnya apa di situ kan? Itu kan istilah yang sangat teknis yang hanya Hmm. diketahui di dalam seminar misalnya. Hmm. Hmm. Lama-lama misalnya, oh, saya mesti Gibran bilang saya dari Istana Bogor misalnya. Lalu Cak Imin bilang, iya di Istana Bogor ada tanaman yang namanya Amorpholus titanium gitu. Hmm. Lalu Hmm. Gibran, oh itu nama orang ya? Iya, Amorpholus titanium artinya bunga bangke kan. Kan pakai bahasa Latin gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi sebetulnya Ah. soal-soal semacam itu kan memang dipakai sengaja oleh tim yang mengcoach Gibran untuk menguji, nah terjebaklah Ya. itu kan. Jadi Hmm. kalau kita lihat secara umum, orang itu berdebat untuk hal-hal yang sudah bisa dia prediksi, diketahui oleh orang lain kan. Hmm. Jadi Hmm. jangan sengaja mengumpankan sesuatu yang nggak diketahui, kecuali memang Hmm. itu debat dalam upaya untuk saling menjatuhkan kan. Hmm. Jadi Hmm. poin kita selalu adalah terangkan itu lebih dahulu, lalu ucapan singkatannya Yes. tuh. Hmm. Nanti orang tanya apa beda antara Gibran yang Raka dan Gibran yang Kahlil kan. Ya, ya, Jadi ya. semua soal bisa dipermainkan di atas panggung. Hmm. Tetapi sekali lagi itu kemampuan yang memprediksi sebetulnya. Jadi Cak Imin sebenarnya dari awal dia mesti prediksi ini jebakan nih. Lalu dia Hmm. terangin aja sebaliknya. Oh, yang siapa dia maksud nanti adalah yang bukan itu, bukan soal the state of global bond in Muslim market misalnya. Hmm. Tapi kalau itu dia balikin kan Gibran bisa kaget juga kan. Loh, Ya, Caimin ya, kok ya. jauh lebih tahu. Padahal sebetulnya bohong. Iya, iya. Nggak, tapi tadi malam Caimin untung nggak terlalu terjebak seperti Pak Mahfud, ya. Karena kalau Caimin kan justru menanyakan apa itu SGI dan dengan konsekuensi Iya. dia mengorbankan waktu jawabnya. Sementara Pak Mahfud ketika dikaitannya dengan emisi karbon lah itu yang kemarin itu yang dijawab, Pak Mahfud kemudian entah jawabnya apa, basisnya regulasinya dan sebagainya gitu. Jadi ini mengingatkan orang pada debat tahun 2014 dan 2019 yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tahun 2014 Pak Jokowi menjebak Pak Prabowo dengan TPID waktu itu ya, tim pengendali inflasi daerah itu. Yang saya kira ya Pak Prabowo pasti nggak paham yang soal begitu-begituan. Dan apa pentingnya sebenarnya itu ditanyakan soal itu singkatannya ya. Kemudian juga tahun 2019 soal unicorn yang kemudian Pak Prabowo sempat bingung sebentar dan kemudian menanyakan yang online itu ya gitu. Padahal Pak Jokowi sendiri ternyata juga nggak ngerti soal unicorn itu kan gitu. Jadi kelucuan itu ada di atas panggung. Itu mungkin bagian yang dibuat secara sengaja sebagai Iya. taktik tuh. Hmm. Tapi kemudian kita nggak dapat poin kan? Kan orang Ya. mau debat itu untuk dapat poin. Kalau sekedar kirim-kirim kelucuan ya udahlah, itu mending kita undang orang yang paling bermutu hari ini nih dalam upaya untuk roasting itu. Namanya Kiki Saputra, siapa namanya itu? Kiki Saputri, ya, ya, ya. Kiki Saputri kan, ya, mau aja Kiki Saputri jadi panelis supaya terlihat betul bahwa ini adalah komedi panggung, stand up comedy kan, lebih Hmm. baik begitu. Jadi lebih jujur tuh bahwa semua orang yang berupaya untuk melucu-lucu tapi dia sendiri nggak tahu konteks kelucuan itu
itu menunjukkan bahwa dia sekedar di brief untuk melucu tuh. Sama seperti ya Pak Mahfud juga ngapain sih menjawab soal regulasi itu, prosesnya mulai dari pembuatan naskah akademis. Ya semua orang tahu itu standar. Tapi kan misalnya Pak Mahfud juga bisa bilang, ya bapakmu kan baru pulang dari Dubai itu untuk bicara tentang climate strike, tentang demonstrasi untuk menurunkan emisi karbon, dan itu sebetulnya sudah ada di dalam proposal-proposal atau hukum internasional, kan tinggal kita copy paste aja kan tuh. Dengan cara itu Gibran juga bisa dibentak secara akademis. Masa Anda nggak tahu bahwa itu sebetulnya kita copy aja punya Kanada, punya Jepang, punya Finlandia, nggak perlu kita rumuskan sendiri kan. Begitu cara menjawabnya mestinya kan, supaya Gibran ngerti, oh itu sebetulnya Mahfud di atas gua dong pengetahuan dia tuh. Kan itu soal 2-3 detik di kepala. Iya, iya. Coba kita bandingkan sedikit ya, bagaimana perdebatan kandidat capresnya pada debat perdana itu kan itu tetap tajam, tetapi justru ada kaitannya yang sangat sangat relevan dengan apa yang nantinya ketika mereka menjadi kepala negara. Misalnya kalau Anies kan waktu itu menanyakan soal etikanya Pak Prabowo berkaitan dengan kenapa dia tetap mengusung Gibran sebagai calon wakil presidennya kendati Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan itu pelanggaran kode etik berat gitu ya. Kemudian juga Ganjar juga menanyakan tentang bagaimana soal penegakan HAM, soal itu yang saya kira itu kan cukup serius dan itu telak juga menohok pada Pak Prabowo. Nah, tadi malam itu kita nggak ngelihat kelas semacam itu gitu pertanyaan-pertanyaannya. Saya duga Cak Imin dan Pak Mahfud udah punya frame di kepala bahwa Gibran ya nggak ngerti lah, dangkal dalam situasi konsep. Tetapi justru pengertian itu yang dimanfaatkan oleh tim yang mengcoach Gibran itu untuk membalikkan keadaan kan. Kan dengan mudah kita baca bahwa ya dia underestimate. Justru underestimating itu yang dibikin alasan oleh Gibran untuk mengolok-olok akhirnya kan. Jadi momen-momen di mana Gibran ya sedikit menyindir ketidakmampuan Cak Imin tentang peristilahan yang sebetulnya dia juga nggak tahu, dan menguji Pak Mahfud dengan satu konsep yang sebetulnya semua orang tahu, wah itu kan kesepakatan internasional, ngapain kita Indonesia ratifikasi aja gampangnya. Tapi kelihatannya juga Pak Mahfud merasa bahwa seolah-olah itu pertanyaan penting, padahal itu pertanyaan nggak ada penting. Jadi berpikir, jadi Mahfud dan Cak Imin berpikir keras tentang sesuatu yang sebetulnya nggak ada isinya. Iya, iya. Dan saya kira di situ harusnya peran moderator juga ya, mengingatkan juga bahwa topiknya itu soal ini, kenapa pertanyaan seperti itu kan. Jadi tadi malam itu secara overall betul-betul ngaco debatnya ya, karena topik yang disiapkan yang juga kita kritik kenapa mesti diundi-undi, kemudian dibacakan oleh moderator itu sendiri itu nggak dipatuhi juga oleh para panelis, para kandidatnya itu, maksud saya, bukan panelisnya ya. Jadi dan itu akhirnya orang banyak bilang ini betul-betul dari malam itu Jaka Sembung naik ojek itu betul-betul. Termasuk moderatornya tuh. Moderatornya jadi sekedar apa namanya timekeeper gitu, ngingatin waktu tuh. Padahal fungsi dia adalah mengembalikan arah perdebatan, alur perdebatan pada substansi yang memang dipilihkan oleh KPU. Kan mesti begitu kan. Jadi moderator ngapain di situ tuh? Jadi pakai timekeeper aja, nggak usah pakai moderator, dia bunyi sendiri kan kalau udah habis waktunya tuh. Jadi terlihat memang bahwa moderator juga nggak kuasa itu mau ngapain sebetulnya debat itu kan. Dia mesti, atau KPU mesti tadi alihkan aja perdebatan ini dipimpin oleh moderator, ketua-ketua BEM, mereka yang paham masalah dan tahu cara mengalihkan persoalan. Kalau udah menyimpang kan bisa dibilang ya Anda memang berupaya untuk kirim siasat, tapi Anda juga siasat Anda keliru, karena itu nanti siasat minggu depan, itu soal lingkungan tuh minggu depan lah, kira-kira begitu kan. Jadi poin-poin ini juga kita salahkan pada KPU atau pada moderator yang memang nggak awas tuh. Moderator juga kayak orang teknis itu, angkat tangan, stop, tunggu sebentar. Ya suasana di situ memang riuh. Tetapi kalau moderator tegur kandidat itu karena menyimpang, nah itu baru moderator terlihat berwibawa tuh. Ya, ya, ya. Oke, tetapi sebenarnya dari tampilan Gibran tadi malam itu, ya saya kira kita fokusnya penting ini karena Gibran. Ya kita melihat ini 3 periode gitu, tapi dengan versi yang lebih buruk gitu saya kira. Memang itu, jadi saya anggap bahwa Gibran nggak ada poin sebetulnya, tetapi yang membahas juga lebih nggak ada poin. Jadi Gibran akhirnya dapat poin. Gibran dapat poin dari poin yang pointless dari dua pembahas dia tuh. Nah Gibran sebetulnya
Ya dia seneng pagi ini pasti dia gembira, tapi Mhm, sekaligus dia cemas karena mhm, ini semacam strategi yang udah terbaca nanti di debat mhm, kedua, nanti di debat ketiga. Nah, mhm, sementara Caimin dan Mahfud pasti saling WA-WAan, nggak bisa mhm, tidur sampai pagi kan. mhm, iya 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 iya. Nasib. Tapi udahlah, kita kita tahu bahwa kemampuan Gibran untuk meneruskan kepemimpinan bapaknya memang di-brief dengan cara itu tuh. Hanya Mhm, dengan cara menghafal, lalu kita tahu bahwa oke, itu akan menunjukkan konsistensi Gibran sebagai pelanjut bapaknya. mhm, Dasarnya itu aja tuh. mhm. Dan sebetulnya lebih buruk dari bapaknya. Bapaknya dulu janjiin 10 juta lapangan kerja yang dipaksakan pada Sri Mulyani untuk cari uangnya tuh. Sementara Gibran cuma 9 juta itu. Jadi sebetulnya ya beda kualitas sebetulnya, walaupun kita mesti sebut ini sama modelnya tuh, yaitu ambisi dan keinginan untuk memperlihatkan bahwa anak muda mampu untuk memimpin. Tapi kan Gibran tidak merepresentasikan pikiran anak muda kan. Ya. Pikiran anak muda itu bicara tentang keamanan lingkungan, bicara tentang kesetaraan. Nah, Gibran tidak masuk dalam isu itu tuh. Gibran mengucapkan hal-hal yang pernah dibuatkan oleh seorang tua yang namanya Jokowi, walaupun diucapkan kembali oleh seorang anak muda yang namanya Gibran. Tapi itu Iya, iya. sebenarnya ide dari orang tuanya. Tadi malam sebenarnya Pak Caimin itu kalau dia cukup tenang dan bisa mengendalikan mengendalikan hatinya, suasananya di panggung kemarin, ada satu gagasan yang saya kira kalau kita simak dari Anies itu cukup menarik berkaitan dengan IKN. Kalau Anies kan menyatakan itu daripada bangun ibu kota baru, lebih baik kita membangun kota-kota baru yang ada, dan dengan begitu pemerataan terjadi. Tadi malam dia menyebutnya 40 kota baru, kota gitu dia menyebut bangun kota. Dan sebenarnya kalau nggak salah saya baca 14, bukan bukan 40 itu ya. Dan itu sebenarnya bukan membangun kota baru, tapi meningkatkan kota-kota besar yang ada di Indonesia itu setara Jakarta. Dan saya kira gagasan itu menjadi menarik dan lebih lebih rasional gitu ketimbang membangun kota baru yang hanya jadi mercusuar saja gitu. Itu juga strategi yang salah. Kan udah diucapin oleh Anies, itu udah maksimal. Ngapain diulang oleh Caimin? Kan itu juga memperlihatkan ini timnya Caimin dan Anies itu harusnya uji dulu tuh ide mana yang masih bisa dilanjutkan oleh wakil presiden dalam debat. Hmm, Jangan justru hal yang udah final itu dibongkar lagi, maka itu jadi bulan-bulanan kan. hmm, Kan soalnya semacam itu tuh. Apalagi kalau Gibran menjawab dengan cara bahwa ya infrastruktur penting, tapi juga sosial policies juga penting. Ya nggak mungkin ada dua hal sama-sama penting, karena APBN harus memilih membangun infrastruktur atau membangun SDM. Kan nggak bisa hmm, infrastruktur dibangun, SDM dibangun tuh. hmm, Memangnya ada duitnya dipetik dari pohon duren apa. Jadi hmm, hal ini logika begitu kan. Seluruh ambisi politik seseorang, dia presiden, dia gubernur segala macam, batasnya adalah APBN. Kecuali APBN itu nggak terbatas, maka dia bisa bangun apa aja kan. Dan hmm, itu sebetulnya hal yang dengan mudah Caimin baca di kepala Gibran. Bahwa Gibran nggak ngerti bahwa APBN itu efisiensi, bukan hmm. anything goes itu. Ya, ya. Jadi seharusnya sekarang yang diselepet harusnya Caimin ini ya. Iya, ya tetap kita mesti kasih kritik sebagai orang yang FNN ini kan mewakili keinginan publik untuk melihat perdebatan yang bermutu. Jadi daripada Ya. kita puji, kan kalau kita puji-puji pun lucu kan, kita Iya. puji sesuatu yang dangkal itu. Oke, Bung Rocky. Eh, tetap 0%, Bung Rocky. Iya, tunggu putaran ketiga tuh. Yes, Kan semua strategi udah terbuka, jadi yes, atur strategi baru. yes. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Yeah.